Pertanyaannya mungkin berapa sih modal pertamanya, terus kapan sih untuk break even point-nya atau BEP-nya itu kapan, terus potensinya masih bagus nggak sih untuk bisnis Maggot ini. Nah, kita bahas. Ya, halo calon pengusaha sukses. Bertemu lagi dengan bajatani.com. Nah, kali ini kita akan membahas bersama tentang analisa keuntungan dan biaya untuk budidaya maggot ini ya. Budidaya maggot kita analisa untuk kebutuhan biayanya, biaya produksinya. Nah, nanti bagi kalian yang belum tahu tentang maggot dan juga bagaimana cara untuk budidaya maggot, persiapan-persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk budidaya maggot, bisa lihat video dari Bajatani yang lalu atau bisa dicari linknya di deskripsi ya. Bisa ditonton lagi untuk videonya untuk lebih mengenal apa itu seperti apa itu maggot, budidayanya seperti apa, terus persiapannya itu yang harus disiapkan itu untuk budidaya maggot itu apa saja seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini tentang analisa keuntungan dan biaya untuk budidaya maggot itu sendiri. Pertanyaannya mungkin berapa sih modal pertamanya, terus kapan sih untuk break even point-nya atau BEP-nya itu kapan, terus potensinya masih bagus nggak sih untuk bisnis maggot ini untuk sekarang ini. Nah, kita bahas bersama-sama di video kali ini. Oke. Nah, untuk yang pertama itu potensi bisnis maggot ini masih bagus nggak ya? Nah, selama orang lain masih ramai beternak unggas dan ikan, budidaya maggot adalah cara unik untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kok bisa? Hasil dari budidaya maggot akan berbanding lurus dengan banyaknya para pembudidaya unggas dan ikan. Mengapa bisa demikian? Ya karena kamu adalah calon supplier pakan bagi para peternak unggas dan ikan tersebut, ya kan? Nah, itu. Nah, untuk harga per kilogram maggotnya sangat bervariatif. Beda daerah tentu harganya juga beda kan. Tetapi kamu bisa mematok harga di bawah pakan pabrikan untuk menarik konsumen untuk bisa lari atau untuk berbelanja dengan produk kita seperti itu. Tapi ingat jangan selalu mematok harga terlalu rendah karena kita harus memikirkan untuk biaya produksi dan lain-lain, dan kita harus mengejar untuk break even point-nya atau BEP-nya itu kapan, kembali modalnya itu kapan, seperti itu. Kita harus pikirkan sampai seperti itu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu analisa usaha budidaya maggotnya ini sendiri. Berapa sih modal pertamanya, terus berapa sih biaya produksinya, kita bahas. Nah, untuk biopon ini untuk jika kalian sudah menonton video Bajatani yang sebelumnya, itu kalian pasti udah bisa ini ya, biopon itu apa, kandang lalatnya itu seperti apa, rak-raknya itu seperti apa gitu, nanti bisa. Makanya saya sarankan kalian tonton video kami yang sebelumnya dahulu. Seperti itu. Nah, untuk biopon ini bisa dilihat di video. Biopon ini ukurannya sekitar 2 kali 1 meter. Itu kalau bisa sih 5 ya, 5 buah. Itu ukurannya 2 kali 1, itu 5. Itu kalau dikalkulasi sekitar satu bioponnya itu 200.000 kali 5 sekitar 1 juta ya. 1 juta untuk bioponnya. Terus kandang lalat jaringnya itu sekitar 2 kali 1 kali 2 meter. Itu kita kalkulasi kurang lebihnya itu sekitar untuk pembuatannya itu 300 ribuan ya untuk contoh kandangnya seperti ini. Terus rak biopon atau rak rengnya itu kita kalkulasi sekitar 50 ribuan. Nah, untuk baskom penetasan itu 10 ya, usahakan 10. Nah, 13 ribuan kita kalkulasi, kita beli aja baskom. Kalau harganya sekitar 13.000 kali 10 kan 130.000. Nah, untuk prepupanya ini
1 kilogramnya itu kali 4 ya, seminggu sekali sih soalnya. 100.000 kali 4 itu sekitar 400.000. Untuk total prepupa 4 kilogram ini, 1 kilogramnya kan kali 4 ya, sekitar 1 kilogramnya itu 100.000 kali 4 ya, sekitar 400.000. Itu dilakukan pengisian selama 4 kali dalam sebulan atau bisa seminggu sekali, seperti itu. Nah, untuk pakan magotnya kan gratis. Makan magotnya bisa gratis, bisa mungkin untuk mesinnya bayar ke kami. Seperti itu. Nah, untuk magotnya kan pakan magotnya gratis dari limbah organik, bisa sampah pasar atau sampah-sampah rumah tangga juga bisa, atau bisa kita asumsikan untuk biaya bensin aja lah ya. Untuk biaya bensin itu sekitar 50 ribuan lah. Seperti itu. Untuk total biaya produksi pertama itu kurang lebih sekitar 1.930.000-an ya, 1.900.000-an itu untuk biaya produksi pertama. Untuk dalam kecil ya, masih untuk budidaya yang kecil ya, itu total biaya produksinya itu bisa sekitar 1.900.000-an, masih di bawah 2 juta. Nah, jika kalian para pengusaha tempat pengolahan sampah, akan sangat bermanfaat sekali budidaya maggot ini, karena maggot salah satu solusi untuk pengolahan sampah organik itu sendiri. Jika mungkin ada sedikit rezeki nih, atau mungkin sedikit modal untuk anggaran membeli mesin, kami ada nih mesin yang sangat bermanfaat untuk para pengusaha seperti Anda, pengusaha tempat pengolahan sampah seperti Anda. Juga sangat bermanfaat untuk budidaya maggot juga kan. Namanya itu mesin pemilah sampah. Fungsi mesin ini itu fungsi utamanya itu untuk memilah sampah organik dan anorganik atau plastik. Nah, untuk sampah organiknya itu langsung menjadi bubur ya, untuk sampah organiknya itu sendiri. Nah, yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya maggot ini itu sampah organiknya ini, bubur sampah organiknya ini untuk media budidaya maggotnya itu untuk di bubur sampah organiknya. Nah, untuk detail apa yang bisa dihasilkan untuk mesin pemilah sampah ini bisa dilihat di video kami yang ini, atau bisa dilihat link videonya di deskripsi di bawah ya, untuk detail gimana sih cara pengoperasiannya, terus gimana sih cara kerja mesin pemilah sampah ini, lebih detail bisa dilihat di video ini. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke topik permasalahan kita. Sebenarnya bukan permasalahan ya, kita analisa bersama. Perhitungan untuk biaya produksi pertama ya. Tadi sekitar berapa ya, di bawah 2 juta ya. Akan lebih murah lagi nih jika kamu bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat alat pengganti seperti pembuatan biopon, terus baskomnya, baskom bekas pakai, dibersihkan dulu tapi terus yang lainnya. Nah, yang berikutnya itu untuk analisa keuntungan budidaya maggotnya sendiri. Kapan bisa break even point-nya atau BEP-nya itu kapan? Terus bagaimana dengan hasil maggotnya? Terus bagaimana harga pasarannya itu? Nah, kita analisa di sini. Nah, untuk penjualan hasil bisa berupa telur maggot BSF ya. Untuk penjualannya itu telur maggot BSF itu sudah bisa dijual jadi produk. Nah, terus maggotnya dan maggotnya itu sendiri, terus juga prepupanya ya, setelah menjadi belatung atau setelah menjadi maggot itu kan prepupa ya, yang warnanya agak hitaman itulah. Banyak yang kita bisa buat produk dari bisnis ini jika kita bisa menggali lebih, atau mungkin media bekas budidaya maggot ini misalkan bisa jadi pupuk juga. Kalau nggak salah namanya itu kasgot, atau pupuk bekas budidaya maggot, atau biasanya dikenal sebagai kasgot seperti itu. Nah, untuk hasil maggotnya itu sendiri dari 100 klaster telur lalat BSF bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 10 kg maggot. Nah, panen rutin telur maggot di minggu kedua setelah pengisian, yang mana dalam sehari bisa mencapai 100 klaster telur BSF. Nah, jika pakannya optimal, maggot bisa mencapai 10 kg dalam waktu 15 hari. Nah, ini dalam waktu 15 hari ini maggot siap untuk dipanen untuk menjadi pakan ternak seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, kamu akan berhasil jika bisa melewati 3 bulan pertama ya sob. Perlu diperhatikan nih, kamu akan berhasil jika bisa melewati 3 bulan pertama. Dari situ budidaya maggot kamu akan tumbuh secara maksimal hingga 10 kali lipat. Nah, untuk panen 10 kg per hari sangat mudah. Dengan asumsi 1 kilogramnya itu harga 5 ribuan ya, 5 ribu. Dalam 30 hari kamu bisa menghasilkan sekitar 1.500.000-an ya. Nah, jika mampu menjual maggot-maggot tadi. Nah, itu hanya dari hasil maggotnya.
bagaimana jika kalian berhasil menjual kasgotnya atau bekas pakan magotnya tadi? Lebih untung lagi. Lalu bagaimana jika kalian bisa mengeringkan maggot untuk menjadi pakan pelet bagi pembudidaya ikan hias? Nah, asal kalian tahu nih, harga maggot kering bisa lebih mahal dari fresh maggotnya. Karena untuk budidaya khusus ikan hias seperti itu untuk maggot keringnya. Nah, selanjutnya untuk break even point-nya atau BEP-nya atau istilahnya kapan sih balik modalnya? Coba hitung sendirilah pada bulan keberapa kalian bisa balik modal. Hitung sendiri dari analisa biaya produksi pertama tadi, bisa dianalisa lah untuk BEP-nya itu kapan gitu kan bisa. Soalnya kan modal kalian kan juga beda-beda. Terus harga yang kalian patok juga beda-beda. Nah, itu bisa dihitung sendiri ya. Saya yakin lah nggak terlalu lama untuk BEP seperti itu. Atau balik modalnya tidak akan terlalu lama. Yang sudah mencoba budidaya maggot mungkin bisa untuk di-share juga boleh untuk penghasilannya mungkin bukan untuk panen ya, tapi untuk menginspirasi ke yang lain agar wah potensi maggot ini bagus sekali seperti itu, bukan untuk pamer gitu. Positive thinking, pengusaha harus positive thinking. Nah, mungkin itu saja dari kita dari bajatani.com. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sukses selalu, jaga kesehatan selalu. Semoga bisa bertemu lagi di video bermanfaat dari Bajatani yang lainnya. Terima kasih dari Bajatani. Sekian dulu.